Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Aura Dinda Dia Zara Yahya, Brilianti Intaningrum, Ratih Cahyaningrum, Sukma Rahayuningsih, serta Gracius Franciscus Limbong. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah serta istilah pengantar ilmu hukum, definisi pengantar ilmu hukum, arti penting pengantar ilmu hukum, kedudukan pengantar ilmu hukum, ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum, cakupan ilmu hukum, kaitan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia, serta peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Sejarah serta istilah pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan di Jerman dengan nama Einführung in die Rechtswissenschaft. Istilah ini diperkenalkan oleh Paul Krugman dalam bukunya Einführung in the Rechts. Kemudian pada tahun 1920, Belanda mencontoh istilah di Jerman dengan nama mata kuliah Inleiding tot der Rechtswissenschaft. Istilah ini dipakai di perguruan tinggi negara Belanda untuk mengganti istilah ensiklopedi der Rechtswissenschaft. Di Indonesia, istilah tersebut telah dikenal sejak 1924 dengan didirikannya Rechtshochschule atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Selanjutnya, definisi pengantar ilmu hukum. Menurut Profesor Dr. Sacipto Raharjo, pengantar ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang secara umum menelaah hukum, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan hukum, di mana objeknya adalah hukum itu sendiri. Kemudian, menurut Cross, pengantar ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Arti penting pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar, introduction atau inleading dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar dan gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. Kedudukan PIH. Kedudukan PIH merupakan dasar bagi pembelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan, kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar, baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, PIH juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. PIH dalam kajiannya berkonsentrasi pada ilmu hukum, namun tetap bersinggungan dengan teori hukum dan filsafat hukum. Secara substansif, mata kuliah PIH dapat dikatakan sebagai mata kuliah prasyarat untuk bidang-bidang hukum selanjutnya. Karena, tanpa penguasaan materi pengantar ilmu hukum, sangat tidak mungkin mampu menguasai bidang hukum lainnya secara baik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Sebelum lebih lanjut mempelajari hukum, pengantar ilmu hukum sangat penting dan berpengaruh besar untuk dijadikan dasar ilmu yang mempelajari wawasan-wawasan dasar hukum dan kerangka utama dalam ilmu hukum. Ruang lingkup PIH. Ruang lingkup pembahasan PIH antara lain mencakup 1. Mempelajari dasar-dasar hukum, termasuk arti PIH dalam arti sempit, dan pengantar hukum Indonesia atau PHI. Yang kedua ada mempelajari ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar. Yang ketiga ada memperkenalkan konsep-konsep generalisasi dan teori hukum umum. Yang keempat ada memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum. Selanjutnya ada cakupan ilmu hukum. Cakupan ilmu hukum menurut para ahli yaitu menurut Purnadi Purwacaraka dan Surjono Sukanto, ilmu hukum mencakup 1.
ilmu tentang kaidah, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematika hukum. Dan yang kedua ada ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum, seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Yang ketiga ada ilmu tentang kenyataan, yaitu ilmu yang menyoroti hukum sebagai perilakuan sikap tindak yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan juga ada perbandingan hukum. Kaitan PIH dan PHI. PIH dalam arti luas bermaksud mempelajari dasar-dasar atau sendi-sendi hukum di dalam mengantarkan orang yang mau belajar hukum menuju ke arah hukum yang sebenarnya. Dengan ini, PIH dalam arti luas yaitu pengertian PIH dalam arti sempit ditambah dengan pengantar hukum Indonesia atau PHI. Persamaan PIH dan PHI. Secara singkat, PIH dan PHI memiliki persamaan dan perbedaan. PIH dan PHI sama-sama merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum. Hubungan antara PIH dan PHI yaitu PIH menjadi dasar dari PHI. Jika mempelajari PHI, berarti harus mempelajari PIH terlebih dahulu, karena pengertian-pengertian dasar dalam hukum diberikan dalam PIH. Adapun perbedaan antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia terletak pada objek dan fungsinya. Objek kajian pengantar ilmu hukum adalah pengertian-pengertian dasar dan teori-teori ilmu hukum, serta membahas hukum pada umumnya dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku di tempat atau di negara tertentu saja, tetapi juga hukum yang berlaku di tempat atau negara lain pada waktu kapan saja atau yang disebut ius constitutum dan ius constituendum. Sedangkan objek daripada pengantar hukum Indonesia adalah mempelajari atau menyelidiki hukum yang sekarang, yang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia yang dapat dikatakan ius constitutum. Dan yang terakhir ada peran dan fungsi hukum. Peran dan fungsi hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua ada memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang ketiga ada berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan. Ini maksudnya dari bagian-bagian yang penting dari hukum serta bertalian antara berbagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Dan yang keempat ada merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa mempelajari ilmu hukum secara tuntas, tidak dapat memperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dengan demikian, pengantar ilmu hukum juga dinamakan basic learning fact atau mata kuliah dasar dari pelajaran hukum. Baiklah, setelah sesi pemaparan materi, kami akan membuka satu termin tanya jawab. Pertama dari Syifa Indah Aprilia, pertanyaannya, karena PIH sebagai ilmu pengetahuan, pastinya ada metode untuk alat pendekatan dan pengenalan lebih jauh tentang ilmu hukum. Nah, metode apa saja yang digunakan dalam PIH? Jadi di sini jawabannya yang pertama ada metode normatif analitis, yaitu metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Yang kedua ada metode sosiologis, yaitu metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Yang ketiga ada metode historis, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya. Kemudian ada metode sistematis, yaitu metode yang mempelajari hukum sebagai satu sistem tersendiri atas berbagai sub-sistem hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan lain-lain. Kemudian ada metode komparatif, yaitu metode mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Heni Veronica. Sebelumnya, pertanyaannya adalah konsep-konsep generalisasi yang bagaimanakah yang akan diperkenalkan dalam PIH? Baiklah, PIH, pengantar ilmu hukum, adalah
ilmu yang mempelajari dasar-dasar hukum secara keseluruhan dalam garis besar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hakikat pengantar ilmu hukum adalah memperkenalkan pengertian-pengertian dan dasar-dasar hukum sebagai akar-akar dari hukum itu sendiri. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Aulia Ana. Bagaimana pendapatmu bila hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Perlu diketahui, hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia yang tujuannya untuk menjaga ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Apabila hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka masyarakat di negara tersebut akan hidup dengan sebebas-bebasnya tanpa aturan dan sanksi. Yang demikian itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dan berpotensi untuk menghancurkan negara. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya adalah, pengantar ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang secara umum menelaah hukum serta mencakup hal-hal yang berhubungan dengan hukum, di mana objeknya ialah hukum itu sendiri. Dapat pula dikatakan bahwa pengantar ilmu hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar, baik secara garis besar maupun secara mendalam, mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Baiklah, karena sesi pemaparan materi serta sesi tanya jawab telah selesai, maka sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.